Mahar profesi inilah yang tepat untuk memaknai hadis tersebut. Sebagaimana juga terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Sehingga apabila terjadi khulu di tengah perjalanan, apa itu khulu? Gugat cerai. Kalau seorang istri menggugat cerai suaminya, maka dia harus mengembalikan mahar kepada suaminya. Berbeda kalau cerai itu dari pihak suami. Tapi kalau istri menggugat cerai suaminya, maka dia wajib mengembalikan mahar. Tatkala mahar itu berupa profesi, maka ada nilainya. Mengajarkan Al-Quran itu berapa adat di masyarakat tersebut, guru ngaji digaji, ada nilainya. Tapi kalau hafalan nggak bisa. Dulu maharnya hafalan 30 juz, dan itu ada, kita saksikan viral videonya. Seorang menikah dengan hafalan 30 juz, setelah akad dibaca sampai khatam di hadapan istrinya. Kalau terjadi khulu dan istrinya nggak hafal Al-Quran, nggak bisa. Ya. Jadi makna yang tepat adalah bahwa itu adalah profesi. Maka Nabi mengatakan, ajarkan kepadanya Al-Quran, apa yang engkau mampu dari hafalan Al-Quran. Sebagaimana Nabi Musa juga dinikahkan dengan mahar menggembala kambing, ada nilainya. 8 tahun itu kalau menggembala kambing upahnya berapa? Besar, meskipun hanya sekedar menggembala kambing. Kemudian yang penting untuk kita garis bawahi bahwa mahar profesi ini adalah mahar alternatif. Artinya apa? Para ulama mengatakan, jika masih mampu untuk memberikan harta, maka itu yang harus dilakukan. Jadi bukan keren-kerenan, karena hafid Quran 30 juz, kemudian maharnya hafalan Al-Quran. Jadi kalaupun profesi yang dianggap sah oleh para ulama, itu pun yang paling afdol tetap dengan menggunakan harta, maka terlebih lagi kalau hanya sekedar memahami bahwa itu hanya sekedar hafalan saja. Jadi tidak bisa dipahami seperti itu. Para ulama yang mengatakan boleh, itu pun alternatif, bukan yang utama. Itu mahar alternatif setelah tidak mendapatkan apapun. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali menyuruh laki-laki ini pulang. Jadi meskipun hanya sekedar cincin dari besi, itu lebih diutamakan oleh Nabi daripada mengajarkan Al-Quran. Jadi seandainya laki-laki ini memiliki harta, meskipun kecil nilainya, itu lebih diutamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada mengajarkan Al-Quran. Jadi mengajarkan Al-Quran atau profesi apapun, itu alternatif sebagai pengganti jika tidak ada harta sama sekali. Kalau tidak punya harta sama sekali, maka boleh diperbolehkan. Dan profesi apapun, ya. Kalau kita melihat ada laki-laki yang saleh, ya, kemudian kita hendak mengambil dia sebagai menantu, dia miskin tapi punya potensi, dia miskin tapi cerdas, kita tahu dia memiliki kecerdasan, kenapa tidak? Dia punya potensi untuk maju,
Tapi dia di sini sebatang kara, nggak punya apa-apa. Maka nikahkan, aku nikahkan engkau dengan putriku, dengan mahar engkau sebagai manajer perusahaanku. Kenapa tidak? Selama 8 tahun nggak digaji. Ya, gajinya buat mahar. Ya. Atau separuhnya buat mahar, terserah bagaimana lafadznya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.